Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepian sungai yang mengalir deras, seorang lelaki muda duduk sendiri, memeluk lututnya, dan menatap ke permukaan air yang berkilau diterpa sinar senja. Udara dingin menyelusup ke tulang, namun hatinya terasa lebih panas daripada udara musim kemarau. Ada pertanyaan yang sudah lama bersarang dalam hatinya, pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya meskipun ia sudah membaca kitab-kitab suci, mendengar ceramah para guru, dan merenung sendirian di malam-malam yang panjang. Apakah makrifat itu nyata? Pikirnya. Apakah aku benar-benar mampu menemukannya, atau ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh orang-orang yang ingin terlihat suci? Sungai yang mengalir seolah menertawainya. Air itu menderu deras, menabrak bebatuan di tepian, menimbulkan percikan-percikan kecil yang berkilau bagai berlian. Lelaki muda itu menghela napas panjang. Ia sadar bahwa selama ini, banyak hal yang ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ketakutan, keserakahan, iri hati, dan kebanggaan, semua tersimpan rapat di dalam hati, menutupi pandangannya terhadap kebenaran. Ia menutup mata sejenak dan membiarkan pikiran-pikirannya melayang. Bayangan masa lalu muncul satu persatu, kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan, janji-janji yang tak pernah ditepati, rahasia yang ia sembunyikan dari orang-orang terdekatnya. Setiap bayangan itu seperti menempel di kulitnya, menekan dada, dan memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan bahwa ia belum jujur kepada dirinya sendiri. Makrifat sejati, ia bisikkan perlahan, hanya untuk mereka yang jujur, tetapi apakah aku benar-benar siap? Sebuah angin dingin berhembus, mengoyak daun-daun yang jatuh ke sungai. Bunyi gemerisik daun itu seolah mengirim pesan, memintanya untuk berhenti bersembunyi dari dirinya sendiri. Lelaki muda itu membuka mata, menatap jauh ke hulu sungai, seolah mencari jawaban dari sesuatu yang tak kasat mata. Ia tahu, untuk menemukan makrifat sejati, ia harus berani menyingkirkan topeng-topeng yang selama ini ia pakai, topeng kebanggaan, topeng ketakutan, topeng kepalsuan. Dalam hatinya, muncul tekad baru. Ia menyadari bahwa jalan menuju makrifat tidaklah mudah. Jalan itu sunyi, penuh rintangan, dan seringkali membuat jiwa merasa terombang-ambing antara keinginan untuk lari dan kebutuhan untuk tetap bertahan. Tetapi ia juga tahu satu hal, tanpa keberanian untuk jujur, tidak ada yang akan membimbingnya ke kebenaran sejati. Ia berdiri perlahan, merasakan tanah basah di bawah kakinya, dan menatap langit senja yang memerah di ufuk barat. Aku siap, atau setidaknya, aku ingin mencoba, gumamnya. Kata-kata itu terdengar kecil di antara gemuruh sungai, tetapi dalam hatinya, itu adalah deklarasi yang besar. Sebuah janji kepada diri sendiri bahwa ia tidak akan lagi menipu, tidak akan lagi menghindar, dan akan menghadapi kenyataan apapun yang menantinya. Lelaki muda itu melangkah masuk ke hutan yang membatasi tepian sungai, mengikuti jalan setapak yang jarang dilalui orang. Suara dedaunan kering yang terinjak di bawah kaki seolah menjadi irama perjalanan batinnya. Setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya, tetapi yang ia rasakan akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah perjalanan itu, ia merasakan getaran halus di dadanya, seolah ada kekuatan yang mengundangnya untuk melangkah lebih jauh. Ia berhenti sejenak, menutup mata, dan mendengarkan. Hanya hening yang menjawabnya, namun hening itu begitu dalam, begitu penuh makna, sehingga ia merasa seperti mendengar bisikan lembut dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Makrifat sejati, ia mengulang dalam hati, adalah kebenaran yang tak bisa dipalsukan. Dan aku harus siap untuk itu, dengan segala kejujuran yang bisa kuberikan. Dengan tekad itu, lelaki muda itu melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan, meninggalkan tepian sungai dan masa lalunya yang penuh kepalsuan. Setiap langkah adalah pengakuan, setiap napas adalah doa, dan setiap detik adalah pembelajaran. Jalan menuju makrifat sejati baru saja dimulai, dan ia sadar bahwa perjalanan ini tidak hanya akan menguji pikirannya, tetapi seluruh jiwanya. Lelaki muda itu menembus hutan yang semakin lebat,
di mana cahaya matahari hanya menembus celah-celah ranting pohon, membentuk garis-garis tipis yang menari di tanah berlumut. Setiap langkahnya terdengar berat, seolah hutan itu menuntutnya membayar harga keseriusan sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Angin malam yang dingin menyusup ke pori-porinya, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, mengingatkannya bahwa perjalanan batin tidak selalu nyaman. Seringkali, untuk menemukan kebenaran, seseorang harus berani melewati ketidaknyamanan. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik semak dan pepohonan tinggi. Pintu kayunya retak, terlihat usang dimakan usia. Namun aura tempat itu terasa kuat, memancarkan ketenangan yang aneh. Lelaki muda itu berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan menatap bangunan itu. Ada perasaan campur aduk, takut dan penasaran, rindu dan gelisah. Ia sadar, di dalam bangunan itu, jawaban yang selama ini ia cari mungkin berada di hadapannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat dan mengetuk pintu. Suara ketukan itu bergema di keheningan hutan. Sesaat kemudian, pintu itu terbuka perlahan. Di baliknya, seorang guru bijak berdiri. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang dalam, seolah memancarkan rahasia kehidupan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Guru itu menatap lelaki muda itu lama, seakan menimbang niat dan hatinya. Senyum tipis muncul di bibirnya, namun matanya tetap tajam, menembus kedalaman jiwa. "Kau datang karena rasa ingin tahumu, atau karena hatimu gelisah?" tanyanya lembut namun tegas. Lelaki muda itu terdiam. Ia mencoba menenangkan hatinya, tetapi setiap kata yang ingin ia ucapkan terasa kecil dibandingkan gemuruh pertanyaan di dalam dirinya. Aku ingin memahami makrifat sejati," akhirnya ia berkata. Guru bijak mengangguk, seakan memahami lebih dari sekadar kata-katanya. Makrifat sejati, guru itu melanjutkan, bukan untuk mereka yang bermain-main dengan hatinya. Hanya mereka yang jujur, yang berani menghadapi bayangan diri sendiri tanpa topeng, yang dapat melangkah lebih jauh. Lelaki muda itu tersentak. Kata-kata itu menembus hatinya. Selama ini, ia sering berpikir bahwa pencarian spiritual adalah tentang belajar kitab suci, mendengar ceramah, atau menjalani ritual. Namun sekarang, ia mulai menyadari bahwa inti dari perjalanan ini bukanlah di luar dirinya, melainkan di dalam. Seberapa jujur ia terhadap dirinya sendiri, seberapa berani ia menatap ketakutan dan kebohongan yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Guru bijak itu menepuk bahu lelaki muda itu perlahan. Di sini, kau akan diuji. Tidak dengan pertanyaan-pertanyaan biasa, tetapi dengan cerminan hatimu sendiri. Kau akan menghadapi dirimu yang paling gelap. Dan jika kau gagal untuk jujur, jalan ini akan menjadi labirin tanpa akhir. Lelaki muda itu menelan ludah, merasakan ketegangan di dadanya. Ia menyadari bahwa niatnya untuk memahami makrifat sejati berarti harus melepaskan kenyamanan dan ilusi yang selama ini menemaninya. Ia harus melihat dirinya sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa pretensi. Siapkah aku? Pikirnya. Rasa takut mencengkeram, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat, tekad. Ia mengangguk pelan, meskipun suaranya tak terdengar. Guru bijak tersenyum tipis. Baik, hari ini, kau akan mulai perjalananmu. Ingat, makrifat sejati bukan tentang kekuatan atau pengetahuan, tetapi tentang kejujuran dan keberanian menghadapi diri sendiri. Di dalam padepokan, suasana terasa sunyi namun penuh energi. Lelaki muda itu mengikuti guru bijak masuk ke ruang utama, di mana cahaya lilin menari di dinding, memantulkan bayangan yang tampak hidup. Guru itu mulai memberikan tugas sederhana, namun penuh makna, menulis semua hal yang pernah ia sembunyikan dari dirinya sendiri, mengakui kesalahan, ketakutan, dan ambisi yang selama ini terselubung. Jangan menipu diri sendiri, kata guru itu. Jika kau mencoba menutupi apapun, cermin ini tidak akan menunjukkan jalan. Ia menunjuk cermin tua di sudut ruangan, yang tampak biasa, tetapi lelaki muda itu merasakan aura berbeda.
Seolah cermin itu bukan sekadar kaca, melainkan jendela menuju batinnya sendiri. Lelaki muda itu berdiri di hadapan cermin, merasakan getaran halus yang menembus dadanya. Bayangan dirinya tampak nyata, namun ada sesuatu yang salah. Ia melihat ketakutan, kesombongan, dan kepalsuan yang selama ini menempel padanya. Napasnya menjadi berat. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa penyangkalan. Guru bijak menatapnya dari jauh. Ingat, kebenaran sejati tidak bisa dipaksakan. Kau harus mengundangnya dengan kejujuran. Lelaki muda itu menunduk, merasakan detak jantungnya yang cepat. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, tetapi langkah pertama sudah diambil. Ia berani menatap diri sendiri. Di dalam keheningan malam, suara angin dan daun yang bergesekan di hutan terasa seperti menyatu dengan detak jantungnya, mengiringi permulaan perjalanan menuju makrifat sejati. Malam semakin larut di padepokan tua itu. Hanya cahaya lilin yang menari-nari di dinding, memantulkan bayangan yang seolah hidup. Suasana sunyi, namun setiap sudut ruang terasa penuh energi yang halus namun kuat. Lelaki muda itu duduk di lantai kayu, menatap cermin tua di sudut ruangan. Guru bijak berdiri di belakangnya, diam tapi hadir dengan kekuatan yang menuntut ketulusan. Mulailah, kata guru itu lembut. Tuliskan semua yang kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Jangan menipu hatimu. Jangan menutupi ketakutan atau kesalahan. Biarkan kata-kata itu menjadi cermin bagi jiwamu. Lelaki muda itu menarik napas panjang. Puluhan pertanyaan berputar di kepala, tetapi yang paling menekan adalah satu, apakah ia benar-benar berani menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng? Ia mengambil kertas dan pena, dan mulai menulis. Awalnya, kata-kata itu terasa ringan, hanya permukaan, kesalahan kecil, kebohongan yang mudah diingat. Tetapi lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini ia hindari, bayangan-bayangan gelap yang ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ketakutan terbesar, kemarahan yang tersembunyi, iri hati, kesombongan, bahkan rasa sakit yang tidak pernah ia akui, semua menuntut untuk muncul ke permukaan. Setiap kali ia mencoba menulis sesuatu yang aman, kertas itu terasa berat di tangannya, seolah menolak. Napasnya menjadi tersengal, jantungnya berdebar. Ia sadar, inilah ujian yang sebenarnya. Kejujuran kepada diri sendiri lebih sulit daripada semua yang pernah ia bayangkan. Guru bijak berdiri diam di sudut ruangan, matanya menatap tajam namun lembut. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi kehadirannya begitu kuat, seolah memantau setiap lapisan batin yang terbuka. Lelaki muda itu merasakan tekanan halus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menuntunnya ke kedalaman yang selama ini ia hindari. Ia mulai menulis hal-hal yang paling menyakitkan. Ia menulis tentang kebohongan yang ia ucapkan untuk melindungi diri, tentang janji yang tidak ditepati, tentang iri hati yang ia simpan terhadap sahabatnya sendiri, tentang ketakutan akan kegagalan yang membuatnya menunda keputusan penting dalam hidup. Air mata menetes perlahan. Ia merasakan beban di dadanya mulai ringan, meskipun perasaan bersalah masih menghantuinya. Mengakui kesalahan sendiri adalah langkah pertama menuju pencerahan, kata guru bijak tiba-tiba, suaranya lembut namun menembus ruang sunyi. Jika kau menolak untuk melihat dirimu apa adanya, makrifat sejati akan selalu jauh darimu. Lelaki muda itu menunduk, merasakan kebenaran kata-kata itu menembus hatinya. Ia sadar selama ini ia sering mencari kebenaran di luar, berharap guru, kitab, atau orang lain memberinya jawaban, padahal jawaban itu tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Makrifat sejati bukan tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa menipu atau menyembunyikan apapun. Setelah menulis selama berjam-jam, ia merasa lelah namun lebih ringan. Ia menatap kertas itu, penuh dengan pengakuan tentang bayangan-bayangan batinnya sendiri. Di saat itulah, ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Kejujuran bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi tentang berani merasakan semuanya tanpa lari, tanpa menutupi,
tanpa alasan. Guru bijak tersenyum tipis. Kau telah melewati ujian pertama. Namun ingat, ini baru permulaan. Kejujuran bukanlah sekali selesai, ia harus dipraktikkan setiap saat. Kau harus mampu melihat bayanganmu tanpa takut, dan tetap melangkah maju. Lelaki muda itu mengangguk, merasakan kombinasi lega dan ketakutan. Ia tahu bahwa perjalanan menuju makrifat sejati semakin menantang. Setiap langkah berikutnya akan menguji keberaniannya, kesabarannya, dan kemampuannya untuk tetap jujur dalam menghadapi situasi yang lebih sulit. Di luar padepokan, hutan malam terdengar lebih hidup. Angin menderu di antara pepohonan, burung hantu melintas, dan suara dedaunan yang bergesekan seakan menjadi musik alam yang mengiringi perjalanan batinnya. Lelaki muda itu duduk sejenak, menutup mata, dan merasakan getaran di dadanya. Ia sadar bahwa setiap rintangan yang muncul bukan untuk menghalangi, tetapi untuk membentuk dirinya menjadi lebih tulus dan jernih. Malam itu, lelaki muda itu belajar pelajaran penting. Makrifat sejati bukan untuk mereka yang ingin mudah, bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan, tetapi untuk mereka yang berani menatap kegelapan diri sendiri dengan kejujuran. Setiap bayangan yang ia akui adalah langkah kecil menuju cahaya. Dan langkah-langkah itu, meskipun berat dan menyakitkan, adalah satu-satunya jalan untuk menemukan diri sejati dan kebenaran yang abadi. Sejak malam pertama ujian kejujuran, lelaki muda itu tidak pernah merasa sendirian, meskipun ia berada jauh di dalam hutan yang sunyi. Setiap pagi, cahaya mentari menembus celah-celah pepohonan, menerangi lantai padepokan yang berdebu. Namun bagi lelaki muda itu, sinar itu bukan hanya cahaya fisik, ia adalah simbol dari perjalanan yang harus ia jalani, perjalanan batin yang menuntut keberanian, ketekunan, dan kesabaran. Guru bijak menatapnya dengan mata penuh pengertian. Hari ini, kau akan mulai perjalanan batinmu, kata sang guru. Perjalanan ini tidak bisa dibantu oleh kata-kata atau buku, hanya oleh ketulusan hati dan keberanian menghadapi dirimu sendiri. Lelaki muda itu menunduk, merasakan getaran di dada yang tidak bisa dijelaskan. Ia sadar bahwa untuk menemukan makrifat sejati, ia harus menelusuri labirin batinnya sendiri, menghadapi rasa sakit, ketakutan, dan kelemahan yang selama ini ia hindari. Guru itu memberinya sebuah cawan kecil berisi air. Lihat ke dalam air ini, tapi jangan hanya melihat pantulan wajahmu. Lihat bayangan-bayangan yang kau sembunyikan, ketakutan, kemarahan, iri hati, dan kesombongan. Kau harus mengenal mereka sebelum kau bisa melangkah lebih jauh. Lelaki muda itu menatap air itu perlahan. Awalnya, ia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri. Namun ketika ia menatap lebih lama, bayangan-bayangan itu muncul. Ia melihat kemarahan yang ia sembunyikan karena malu, rasa takut yang ia bungkam karena tidak ingin dianggap lemah, iri hati yang menumpuk karena merasa tidak cukup dibandingkan orang lain. Semua itu tampak begitu nyata. Seolah bayangan itu memandangnya dengan mata yang menuntut pengakuan. Jantungnya berdebar. Air di cawan bergetar seolah merespon ketegangan dalam dirinya. Ia menelan ludah, merasakan rasa takut yang dalam. Tapi ia juga merasakan dorongan yang lebih kuat, dorongan untuk jujur dan menghadapi bayangan-bayangan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengakui semuanya dalam hatinya, satu persatu. Dan anehnya, setiap pengakuan membuat dadanya lebih ringan, meskipun rasanya sakit. Hari demi hari berlalu. Lelaki muda itu terus melakukan latihan batin yang diberikan guru. Ia duduk diam berjam-jam, merenung, menghadapi bayangan dirinya sendiri, dan belajar untuk tidak menilai atau menolak mereka. Setiap emosi yang muncul, baik itu rasa sakit, kebingungan, atau kesedihan, diterimanya sebagai bagian dari dirinya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan batin bukan tentang menyingkirkan rasa sakit, tetapi tentang menyelami dan memahami setiap lapisan batin dengan kejujuran. Pada suatu malam, di tengah hening yang dalam, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hati dan pikirannya seakan bersatu. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering terjebak pada dunia luar,
mengukur kebenaran dengan ilmu atau pengetahuan orang lain, menilai spiritualitas berdasarkan ritual dan kata-kata, bukan pengalaman batin. Kini, ia merasakan bahwa makrifat sejati muncul dari kesadaran penuh terhadap diri sendiri, dari keberanian untuk jujur, dan dari keikhlasan menerima kenyataan tanpa penyangkalan. Guru bijak menatapnya dan berkata, "Kau mulai memahami esensi perjalanan ini. Makrifat sejati bukan hadiah yang diberikan atau diraih dengan prestasi. Ia adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Dan hanya mereka yang berani menatap cermin itu, tanpa menipu diri sendiri, yang akan melihatnya dengan jelas." Lelaki muda itu menunduk, menyadari bahwa selama ini ia mencari jawaban di luar, padahal jawaban terbesar ada di dalam diri. Perjalanan batin yang ia jalani bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang membuka mata hatinya untuk melihat apa yang sudah ada, yang selama ini tersembunyi di balik ketakutan, ego, dan kebohongan yang ia buat untuk melindungi dirinya. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan latihan meditasi, refleksi, dan pengakuan diri yang lebih mendalam. Ia mulai merasakan perubahan kecil namun signifikan, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar, kesadaran yang lebih tajam terhadap pikiran dan perasaan, serta kemampuan untuk menghadapi kenyataan pahit tanpa lari. Setiap pengakuan jujur adalah langkah menuju pencerahan, setiap rasa sakit yang diterima dengan hati terbuka adalah penghapusan bayangan yang selama ini menghalangi cahaya batinnya. Pada akhirnya, lelaki muda itu berdiri di tengah hutan, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasakan kedamaian yang berbeda, bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena hatinya telah berubah. Bayangan-bayangan yang dulu menakutkan kini diterimanya sebagai bagian dari diri, bukan musuh. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan batin ini adalah proses yang tak pernah berhenti, dan ia siap untuk melangkah lebih jauh. Di saat itu, ia memahami pesan guru, makrifat sejati adalah pengakuan dan penerimaan diri dengan kejujuran yang tulus. Mereka yang menolak untuk jujur akan tersesat, mereka yang berani menatap diri sendiri akan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar desir angin yang menembus dedaunan hutan dan gemericik air dari sungai di kejauhan. Lelaki muda itu duduk bersila di depan cermin tua di padepokan, matanya tertutup, tangan diletakkan di pangkuan. Semuanya terasa begitu hening, namun di keheningan itu, hatinya mulai merasakan getaran halus yang berbeda, getaran yang seolah menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang mendekat. Ia menahan napas dan mencoba tetap fokus pada dirinya sendiri. Pikiran-pikiran yang biasanya ramai, tentang masa lalu, masa depan, atau kekhawatiran akan gagal, kini mulai menghilang satu persatu. Ia hanya merasakan detak jantungnya, napasnya, dan kesadaran yang perlahan menembus seluruh tubuhnya. Ada rasa hangat yang muncul dari dalam dada, merambat ke seluruh anggota tubuhnya, membuatnya merasa hidup dalam kedalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Guru bijak berdiri di belakangnya, diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya kehadirannya yang membuat lelaki muda itu merasa aman, sekaligus tertantang. Ia sadar bahwa pencerahan tidak bisa dipaksakan, ia harus datang sendiri, lahir dari kejujuran dan ketulusan batinnya. Tiba-tiba, ia merasakan kilatan kesadaran yang cepat namun jelas. Semua bayangan yang selama ini ia hindari, ketakutan, kebohongan, kesombongan, iri hati, bukanlah musuh, melainkan guru. Semuanya adalah bagian dari dirinya yang menunggu untuk diakui. Dan ketika ia mengakuinya dengan jujur, tanpa rasa takut atau penyangkalan, ia merasakan sesuatu yang menakjubkan, sebuah cahaya halus namun kuat yang memancar dari dalam hatinya. Cahaya itu bukan sekadar bayangan visual, tetapi rasa yang memenuhi seluruh jiwa, ketenangan, kebebasan, dan kehadiran yang abadi. Ia membuka mata perlahan. Cermin di hadapannya tampak sama, tetapi berbeda. Bayangan-bayangan yang sebelumnya menakutkan kini tampak lembut, seolah tersenyum padanya. Ia tersenyum balik, menyadari bahwa makrifat sejati bukan tentang mengubah dunia di luar,
tetapi mengubah cara ia melihat diri sendiri dan segala sesuatu di sekitarnya. Guru bijak menepuk bahunya lembut. Kau telah mulai melihat kebenaran, katanya. Ini hanya awal. Pencerahan yang sesungguhnya bukanlah momen tunggal, tetapi proses yang terus berkembang. Namun hari ini, hatimu telah menembus tirai yang selama ini menutup makrifat dari jiwamu. Lelaki muda itu menunduk, menahan air mata yang tak bisa dibendung. Semua rasa sakit, semua ketakutan, semua kebohongan yang pernah ia sembunyikan kini terasa jauh. Mereka tetap ada, namun tidak lagi menguasai dirinya. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk menerima segala bagian dari jiwanya, dan untuk melihat dunia dengan mata hati yang jernih. Di luar padepokan, angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Suara alam yang biasanya samar kini terdengar begitu hidup. Ia menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, adalah cerminan dari keseimbangan yang sama yang ia rasakan di dalam dirinya sendiri. Segala sesuatu terhubung, dan kesadaran itu membuat hatinya terasa penuh rasa syukur dan kedamaian. Ia menutup mata kembali, membiarkan cahaya batin itu meresap lebih dalam. Semua pertanyaan yang dulu menggelayut di pikirannya kini menemukan jawaban dalam satu kesadaran sederhana. Makrifat sejati muncul dari keberanian untuk jujur kepada diri sendiri dan dari penerimaan tanpa syarat terhadap setiap bagian dari jiwa. Tidak ada topeng, tidak ada kepalsuan, hanya kesadaran murni yang menembus kedalaman hati. Dalam hening itu, lelaki muda itu merasakan rasa hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah seluruh alam menyambutnya. Ia merasakan keberadaan yang lebih besar dari dirinya, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan atau mengintimidasi, tetapi lembut, penuh cinta, dan penuh pemahaman. Ia menyadari bahwa makrifat sejati bukan tentang memiliki pengetahuan atau kekuatan spiritual tertentu, melainkan tentang menjadi jujur, menerima, dan hadir sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan. Guru bijak tersenyum lagi, matanya memancarkan kebijaksanaan yang tak terlukiskan. Hari ini, kau telah menyentuh cahaya. Jangan lari dari bayanganmu, jangan takut untuk tetap jujur. Inilah kunci yang membuka pintu makrifat sejati. Lelaki muda itu mengangguk, air mata mengalir di pipinya, tetapi hatinya terasa ringan. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan tantangan akan terus datang. Namun ia juga tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dicuri atau hilang. Kesadaran akan dirinya sendiri, keberanian untuk jujur, dan kemampuan untuk melihat cahaya di tengah kegelapan. Pagi itu datang perlahan di hutan, cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan pola yang lembut di lantai padepokan. Lelaki muda itu berdiri di luar, menatap dunia yang terasa sama namun berbeda. Semuanya tampak biasa, rumput, pohon, burung yang berkicau, tetapi hatinya merasakan kedalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap detik terasa penuh makna, setiap nafas menjadi doa, setiap pandangan menjadi kesadaran akan keajaiban kehidupan. Ia berjalan perlahan ke tepi sungai yang mengalir di dekat hutan. Airnya jernih, dan refleksi dirinya tampak tenang di permukaan. Namun kali ini, bayangan yang ia lihat berbeda. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebohongan, tidak ada ego yang menutupi pandangannya. Hanya dirinya sendiri, utuh dan jujur, dan sebuah kesadaran yang meluas melampaui batas fisik dan pikiran. Ia mengingat kembali perjalanan yang telah ia lalui, ketakutan menghadapi dirinya sendiri, pengakuan kesalahan dan kelemahan, serta latihan batin yang tampak sederhana namun menuntut keberanian. Semua itu bukan sekadar ujian, melainkan guru-guru yang membimbingnya menyingkap lapisan batin yang tersembunyi. Dan ia menyadari satu hal yang luar biasa. Makrifat sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui pengetahuan atau ritual semata, tetapi melalui keberanian untuk jujur dan kesediaan untuk menerima diri apa adanya. Guru bijak duduk di bangku kayu dekat pintu padepokan, matanya menatap lelaki muda itu dengan lembut. Sekarang kau telah menyentuh cahaya yang sejati,
kata sang guru. Ingatlah, makrifat bukan tujuan akhir, tetapi perjalanan tanpa akhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih jujur, lebih sadar, dan lebih menerima. Lelaki muda itu mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan damai. Ia tahu bahwa perjalanan batinnya belum selesai. Setiap pengalaman, setiap tantangan, dan setiap kesalahan yang ia hadapi adalah bagian dari proses yang terus berkembang. Namun ia juga tahu bahwa dengan kejujuran dan kesadaran, setiap langkah yang diambil akan membawanya lebih dekat ke cahaya batin yang sejati. Ia duduk di tepi sungai, membiarkan air yang mengalir menenangkan pikirannya. Ia merenungkan semua pertanyaan yang dulu menghantuinya, tentang kebenaran, makrifat, dan arti hidup. Semua pertanyaan itu kini menemukan jawaban dalam satu kesadaran sederhana namun mendalam. Kejujuran kepada diri sendiri adalah kunci untuk membuka rahasia batin yang paling tersembunyi. Setiap orang yang mencoba menemukan makrifat sejati akan menghadapi ujian yang sama. Bayangan batin yang menakutkan, rasa sakit yang sulit diterima, dan godaan untuk menipu diri sendiri. Tetapi mereka yang berani menatap semua itu dengan jujur, tanpa lari atau menutupi, akan menemukan kebebasan yang tidak tergantung pada dunia luar. Kebebasan itu adalah kedamaian sejati, rasa syukur tanpa syarat, dan kesadaran akan keterhubungan dengan segala sesuatu. Ia mengingat kata-kata guru bijak. Makrifat sejati bukan hadiah, bukan pencapaian, dan bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu, dan hanya bisa dilihat oleh hati yang tulus dan jujur. Lelaki muda itu tersenyum, merasakan kedalaman kata-kata itu. Ia sadar bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, dan ia tidak perlu mencari kebenaran di luar dirinya. Segala sesuatu yang ia butuhkan, cahaya, kedamaian, dan pemahaman, selama ini sudah ada dalam dirinya. Perjalanan batin hanya membuka tabir, menghapus topeng, dan membiarkan cahaya itu bersinar. Ia berdiri, menatap langit yang membiru, merasakan angin pagi yang menyejukkan. Burung-burung mulai berkicau, daun-daun menari di udara, dan sungai terus mengalir tanpa henti. Semua itu tampak seperti metafora hidup. Waktu terus bergerak, pengalaman datang dan pergi, tetapi kesadaran dan kejujuran akan selalu menjadi kompas bagi jiwa. Dalam hatinya, lelaki muda itu berjanji, ia akan selalu berusaha jujur, menerima dirinya dan dunia, serta menghadapi setiap bayangan batin dengan keberanian. Ia tahu bahwa makrifat sejati adalah perjalanan yang terus berkembang, bukan sesuatu yang bisa diraih sekali dan selesai. Setiap langkah, setiap napas, setiap pengalaman adalah guru yang membimbingnya lebih dekat ke cahaya batin yang abadi. Dengan perasaan yang penuh damai, ia berjalan kembali ke padepokan. Guru bijak tersenyum, seolah menyadari bahwa muridnya kini mulai memahami esensi yang paling dalam. Makrifat sejati adalah pengakuan dan penerimaan diri, keberanian untuk jujur, dan kesadaran akan cahaya yang selalu ada di dalam hati. Matahari semakin tinggi, cahaya menyinari seluruh hutan. Lelaki muda itu menatap sekeliling dengan pandangan baru, pandangan yang tidak lagi dibayangi ketakutan atau kebohongan, tetapi dipenuhi kesadaran, kedamaian, dan rasa syukur yang tulus. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini adalah anugerah terbesar, sebuah perjalanan menuju diri sejati, menuju makrifat, dan menuju kebenaran yang selalu ada, menunggu hati yang jujur untuk menemukannya.